selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Ibu. Kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Untuk hari ini semuanya hadir? Hadir, Bu. Ibu absen satu-satu dulu ya. Hadir, Bu. Hadir Yasin Torus, Hadir, Bu. Aisyah Aulia, Hadir, Bu. Anggun Nurwahyu Ningrum, Hadir, Bu. Arwanda Hasmansyah, Cantika Dwi Pertiwi, Hadir, Bu. Deswanda Revalina Abarita, Hadir, Bu. Devi Febriani, Hadir, Bu. Ernita Rianti Sitinja, Hadir, Bu. Faja Alfa Rizky, Hadir, Bu. Pasliman Laila, Hadir, Bu. Karunia Alessandria, Hadir, Bu. Marcus Valentino Pani, Hadir, Bu. Najwa Winanda Ritonga, Hadir, Bu. Nehya Ayuanda, Hadir, Bu. Putri Zahira, Hadir, Bu. Rifka Olivia Borusekiri, Boru Sihombi, Hadir, Bu. sorry ya, Raibama Akur Sianipa, Hadir, Bu. Safira Azahra, Hadir, Bu. Tengku Biola Ramadhani, Hadir, Bu. Yosia Gamilia Pakpahan, Hadir, Bu. Zahira Zauhara Sendiri. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita ice breaking dulu ya. Ada yang tahu ice breaking tepuk semangat? Untuk biar lebih semangat lagi, kita berdiri semua. Ada yang bisa berdiri satu orang di depan? Deswanda? Kita mulai ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Baik, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang stop bullying. Karena untuk sekarang ini sudah marak sekali berita tentang bullying. Anak-anak sudah sering mendengar kan berita tentang bullying? Sudah, Bu. Baik itu di kalangan bahkan tidak memandang usia, ada yang mulai dari anak balita, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan di lingkungan masyarakat pun banyak kan? Baik, tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian bisa mengerti apa itu arti bullying, bisa memahami bullying dan bisa menjauhi perbuatan tersebut karena itu perbuatan yang tidak baik. Baik, langsung saja. Di sini ada pemaparan tentang stop bullying. Sudah jelas di sini stop, berarti itu sama sekali tidak dibenarkan untuk dilakukan. Sebelumnya ada yang tahu arti bullying itu apa? Ada yang tahu? Silakan. Bullying itu adalah tindak kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan pada seorang anak atau tindak kekerasan. Ada yang lain? Ada yang lain? Bullying juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal dilakukan secara Lisan? lisan, sedangkan bullying non verbal dilakukan secara kata-kata, fisik, dan satu lagi cyberbullying. Cyberbullying adalah bullying yang dilakukan di sosial media dan akan mengakibatkan dampak digital. Ada lagi? Dua. Kita lanjut ya. Apa itu bullying? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang
bertujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi tadi benar Adi bilang sama teman kita Deswanda, berarti sedikit dia sudah memahami apa itu tentang bullying. Macam-macam bullying di sini ada 4. Tadi ada kurang ya dibilang si Deswanda ya. Yang fisik, yang pertama itu memukul, mendorong, menendang. Yang verbal seperti mengejek, menghina, memberi julukan. Kita bahkan tanpa sengaja mungkin kita melakukan hal seperti itu. Terkadang kita melihat teman kita, kok jelek kali, kok hari ini kayak gini. Padahal itu salah satu bentuk bullying tanpa kita sadari. Selanjutnya relasional. Ini maksudnya dia, kita menunjukkan teman kita. Misal, ini ada kelompok A. Jadi dalam kelompok A itu ada teman satunya ini yang mungkin di sekolah dia ada yang lupa mandi. Jadi ada teman-teman yang merasa, dia kayak gini, nggak usah kita dekatin, biarkan aja dia sendiri. Lalu kita menjelaskan ke orang-orang lain, kita menyebarkan rumor tersebut, padahal ini tidak benar. Yang terakhir ada cyberbullying. Ini marak sekali di dunia pendidikan mungkin ya sekarang. Ada anak-anak yang pernah buat status tanpa disengaja. Dia buat status untuk menyinggung temannya sendiri. Dia menjelek-jelekan temannya sendiri. Enggak hanya di status, mungkin di grup kelas ada dia lagi buat pertunjukan atau dia lagi mengeser sesuatu tentang kehidupan pribadi dia, kehidupan sehari-hari dia. Si teman yang lain mengejeknya, itu termasuk cyberbullying. Selanjutnya, dampak dari bullying tersebut, korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut atau malu. Jadi karena dia dibully, dia tidak mau berteman dengan teman-teman yang lain. Dia lebih suka menyendiri. Dia kurang percaya diri. Sampai mau tampil pun dia nggak berani. Dan masalah psikologis, dia mempunyai kecemasan, depresi, jadi stres dianya. Bahkan untuk masuk sekolah, dia takut melihat teman-temannya, gitu. Selanjutnya prestasi akademiknya menurun. Di sini dia merasa terkucilkan sehingga nilai dia yang tadinya naik di semester berikutnya menurun karena dia mengalami hal bullying tersebut. Masalah kesehatan fisik, mungkin ini yang dilakukan dengan bullying yang verbal tadi ya. Dia melakukan fisik dengan tendangan, dengan dorongan, itu ya. Selanjutnya, tanda-tanda peserta didik mengalami bullying. Ada perubahan perilaku. Siswa yang biasanya aktif menjadi pendiam atau cemas. Ada kita temui kan teman-teman kita seperti itu. Di dalam kelas dia yang biasanya ceria, lebih semangat dia belajar. Ternyata esokan harinya dia datang murung, cemas, diam. Pasti kita bertanya-tanya kan, kenapa teman ini? Ada apa dengan dia? Selanjutnya, menghindari sekolah, mengeluh sakit atau menolak pergi sekolah. Biasa kan kita ketemukan seperti itu. Dia merasa kurang percaya diri sehingga dianya, udahlah, ngapain aku masuk sekolah? Udahlah, aku libur aja. Toh kalau aku sekolah, aku selalu diejek, aku selalu dibully sama teman-temanku. Mereka tak ada yang menemani aku. Seperti itu.
prinsip yang tadi udah kita jelaskan ya. Selanjutnya, mengapa terjadi bullying? Tekanan sosial. Terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Jadi, misalkan si kelompok A dia membuli si teman yang satu, dan dengan kelompok B mendukung si kelompok A ini tadi yang dalam kelompok itu, didukungnya temannya ini untuk membuli teman yang satu ini. Rasa ingin berkuasa. Nah, dia ketua kelas, jadi dia merasa paling hebat. Nggak seperti itu ya Bang? Jangan seperti itu. Dia ketua kelas, dia merasa paling hebat, jadi dia punya kekuasaan. Jadi dia mengucilkan temannya, membuli temannya. Aku di sini yang berkuasa. Tidak, salah seperti itu. Justru kita ketua kelas, kita pemimpin di kelas, harusnya kita merangkul teman-teman kita. Kurangnya empati, tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Pengaruh lingkungan, anak yang berasal dari lingkungan dan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut di sekolah. Mungkin mudah-mudahan nggak ada lah ya di kelas ini yang melakukan hal seperti itu, karena pengaruh lingkungan ini memang sangat kalau sangat berpengaruh lah untuk kita. Kalau bisa kita punya lingkungan yang baik, kita bisa lebih baik. Kalaupun ada teman kita yang jahat, kita mengajak dia untuk kebaikan. Jangan malah kita yang ikut jahat gitu. Dampak jangka panjang dari bullying tersebut, yang pertama ada gangguan kesehatan mental, termasuk depresi, traumatik, stres, dan kecemasan. Yang kedua, kesulitan sosial, masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Jadi dia sulit untuk bersosial, sulit untuk mencari teman-teman. Kehilangan kepercayaan diri. Korban merasa tidak berharga atau selalu dihantui ketakutan di lingkungan sosialnya. Jadi itu tadi, dia merasa minder, mungkin ya bahasanya minder, gak percaya diri untuk melakukan suatu hal, padahal dia mampu untuk melakukan hal itu. Dia tahu apa yang dimaksud, tapi dia tidak berani untuk mencetuskannya, dia tidak berani untuk membilangkannya. Baik, cara mencegahnya, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Mungkin makanya di sekolahan kan kita jarang untuk memakai emas kan, atau bahkan HP pun mungkin dilarang gitu untuk membawanya, kecuali ada memang hal yang perlu untuk dibawa. Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jangan suka kita manas-manasi orang sehingga kita jadi korban bullying. Toh kita sendiri yang buat seperti itu kan? Kita yang memancing dia untuk menjadi supaya kita dibully. Jangan berada dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun itu. Bullying adalah tanggung jawab bersama. Nah, kita semua di sini memiliki tanggung jawab bersama untuk, kalau bisa, kita membuat tim untuk pencegahan bullying ini. Bahkan kita membuat kelompok gimana supaya bullying ini tidak terjadi di sekolah kita. Jangan kita semakin mendukung. Oke, materi ini sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan materi tersebut?
Chelsea? Baik kesimpulan yang kita ambil, sebaiknya kita sholat tidak menggunakan diri kepada Allah. Oke. Baik. Kita menonton tentang bullying ya. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Kita ada 24 orang ya? Kita buat kelompok menjadi 4 kelompok, terdiri dari satu kelompoknya ada 6. Ayo silakan dibentuk kelompoknya.
saja kondisi akademik, misalnya dianggap paling bodoh atau paling pintar, status ekonomi atau sosial, misalnya paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan kelima, termasuk golongan minoritas, misalnya berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi korban bullying bermacam-macam. Di antaranya, menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek untuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik, contohnya memukul, menendang, membalas, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya, contohnya untuk menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, jika korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat diuraikan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa cyberbullying dapat terjadi sebanyak
Ya. Ada yang udah selesai? Kelompok 2? Baik, udah selesai? Kelompok 2 udah ya? Kelompok 2? Udah kelompok 2? Kelompok 2 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kesimpulan mereka, dari diskusi mereka. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang kurang jelas ataupun mengasih saran, bisa bertanya untuk mengasih saran ke teman-teman kelompoknya. Silakan kelompok 2. Perkenalkan kelompoknya. Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bullying. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Saudara Evalina Marita. Saya sebagai moderator dan sesi tanya jawab di soal pertama. Dan teman saya sebagai tanya jawab. Saya kami dari Ansar sebagai pembaca dan sesi tanya jawab. Saya Putri Razafan sebagai pembaca dan sesi tanya jawab. Saya Ridwan sebagai pembaca dan sesi tanya jawab. Saya sebagai pembaca dan Baiklah, di sini kami akan membacakan soal serta jawabannya. Yang pertama, rangkumlah materi mengenai bullying mengenai kamu sendiri. Bullying adalah salah satu tindak kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan secara terus-menerus. Bullying terdapat menjadi 4 jenis. Yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal terjadi bullying verbal menggunakan kata-kata, sedangkan bullying rasional menggunakan
akan mengakibatkan derajat kita, seperti mengejek atau menghina. Bullying juga mengakibatkan dampak yang serius seperti kecenderungan mental, merasa bersalah, tidak percaya diri atau kemampuan akademiknya berkurang dan lebih kurang percaya diri. Bullying juga baiklah segitu saja tentang pemahaman kami seputar tentang bullying. Kami akan membacakan soal nomor 2 dan akan menjawab. Bagaimana perasaan kamu jika sebagai korban bullying? Jika saya sebagai korban bullying, saya akan mengalami gangguan mental karena bullying dapat menyebabkan gangguan mental yang akan membuat kita cenderung malu terhadap seseorang dan tidak percaya diri. Dan soal nomor 3 yang akan dijawab oleh kami. Siapakah yang akan melakukan jika kamu dibully? Jika dibully, saya akan melaporkan ke guru atau orang tua di rumah agar bullying dapat dihentikan. Yang akan mencegah dampak yang akan terjadi jika bullying diteruskan. Soal nomor 4 akan dibacakan oleh Bagaimana perasaan kamu jika melihat seseorang membuli? Perasaan saya cemas akan menjadi korban selanjutnya, tetapi kadang ingin membela dari teman yang terkena bullying, tetapi aku merasa bersalah dan menjadi serba salah di kedua belah pihak. Lalu terkadang ingin langsung melaporkan ke guru jika berada di sekolah. Yes, bukan bisa dijawab sama dia. Bagaimana sih kamu terhadap seseorang yang melakukan bullying? Langkah pertama, tidak bisa melaporkan kepada guru BP atau guru yang bersangkutan dengan tindakan bullying, dan otomatis guru akan menyiasati pelaku dari bullying ini, dan kemungkinan besar pelaku bullying ini dapat berubah dan mungkin ada seorang guru akan membuat sesi pendekatan antara korban bullying dan si pelaku bullying. Dan soal nomor 6 yang akan dibacakan oleh Siti. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang yang dibully? Membantu seseorang tersebut dan mencegah agar tidak terjadi bullying. Dan soal yang nomor 7 yang akan dibacakan oleh Siti. Bagaimana menurutmu tindakan apa yang harus diberikan kepada seseorang yang membuli seseorang? Menasihatinya bahwa akan ada dampak dari perilakunya yang dibuatnya tersebut. Dan soal nomor 8 yang akan dibacakan oleh teman-teman Isma. Bagaimana menurutmu cara mencegah, melawan, atau menghentikan perbuatan dari bullying? 1. Yaitu dengan melawan, menghindari, ataupun melaporkan kepada guru atau orang tua. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Maka kami akan membuka yang namanya sesi tanya jawab, baik dari kelompok lain atau ada yang ingin mengekspresikan Ada yang ingin bertanya? tentang presentasi kami. Yuk, silakan. Baik, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Adela Sudut, saya dari kelompok 1. Di sini saya Tadi pertama saya mengatakan bahwa bullying relasional adalah bullying yang menggunakan ejekan atau tapi menurut saya bullying relasional adalah seperti bullying yang mengucilkan atau menjauhi seseorang dari kualitas sosial. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada saran atau ada yang
Maaf sebelumnya, kami minta maaf dikarenakan kami salah berbicara apa arti dari bullying nasional tersebut. Dan jika ada kesalahan kami maafkan. Apakah teman kami ada dia menerima jawaban dari kami? Baik, sedikit saja presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari teman kita dari kelompok 2. Mungkin ada sedikit kekeliruan penjelasan tentang jenis bullying rasional ya. Mereka mengungkapkan itu adalah bullying verbal yang dijelaskan oleh si Deswanda. Tetapi nggak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar ya nak. Dan dijelaskan oleh si Adelia bahwasannya rasional itu adalah bullying yang contohnya kita mengucilkan atau menyebarkan rumor-rumor yang tidak baik kepada teman-teman kita. Baik, dari hasil kesimpulan pembelajaran kali ini, Ibu bisa menyimpulkan bahwa bullying adalah suatu tindakan atau kekerasan yang dilakukan satu orang ataupun sekelompok orang dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Hal seperti ini harus kita hindari karena dampaknya sangat buruk bagi kita, bagi lingkungan kita, bagi teman-teman kita. Jika kita menemukan terdapat korban bullying, maka kita harus membantu dia. Membantu dia bukan berarti kita sebagai pahlawan. Jika kita tidak mampu membantu dia secara langsung, baiknya kita melaporkan kepada yang berwajib. Misal kalau di sekolah mungkin guru BK ya, dan mungkin bisa dilaporkan ke wali kelasnya atau guru yang bersangkutan. Dan di sini Ibu akan membagikan ada instrumen evaluasi proses. Ini bisa diisi. Nanti Ibu jelaskan setelah Ibu bagikan ya. Nah, di situ ada instrumen yang kalian isi. Di situ ada skornya, dan skor itu nanti Ibu yang menilai sendiri. Jadi, itu penilaian dari kalian. Ada pernyataan dan skor. Kalian bisa mencek listnya. Dan diisi juga identitasnya ya nak. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengisinya.
Baik, selesai kita mengisi instrumen hasil evaluasi ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambahkan wawasan untuk kita semua. Untuk ketua kelas, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita doa bersama yang akan diwakilkan oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari berdoa berdoa. Terima kasih kepada anak-anak semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.